Halo teman-teman, kita masih di kota Asheville, North Carolina, Amerika Serikat. Hari ini kami mau mengajak teman-teman jalan-jalan. Yuk ikut kami. Like the ticket, we already have our tickets. So We book online. So this is like the gate. Wow. Okay. Teman-teman, kami ajak teman-teman jalan-jalan ke namanya Biltmore Estate. Ini kayak kastil begitu ya. Rumah dari satu keluarga kaya raya, tajir melintir, 7 turunan. Kalau teman-teman pernah dengar namanya keluarga Vanderbilt. Nah, menurut suami saya, keluarga ini memang kaya raya, tajir melintir, 7 turunan di Amerika ini. Karena dari zaman kakek buyut mereka itu pengusaha yang bikin railroad atau jalur kereta api di Amerika ini, salah satunya ya. Nah, sekarang kita mau cari tempat parkiran dulu. Ini satu keluarga punya lahan luas sekali dan mereka juga bikin kastil. Ini sudah mau hujan nih, mudah-mudahan kita nggak kena hujan ya. Cuacanya mendung teman-teman, doakan kita nggak basah kuyup ya. Kita harus Oke teman-teman, tadi itu kita udah scan tiket dulu karena Pak suami udah booking tiket kita. Kita sekarang menuju winery-nya atau apa ya, winery itu kalau bahasa Indonesia apa ya, kayak tempat memproses anggur ya. Oke, ikuti terus ya. Kalau teman-teman lihat di depan ada banyak mobil, itu kunjungan dari dari wisatawan. Jadi mereka yang sudah selesai berkunjung. Ini ada kebun jagung juga. Jadi ini lahan ini luas sekali, milik keluarga Vanderbilt. Ini kata suamiku, kalian bisa browsing ya untuk ceritanya mengenai keluarga Vanderbilt. Teman-teman, ini websitenya biltmore.com ya. Teman-teman bisa masuk ke websitenya dan nanti di sini teman-teman bisa dapat banyak informasi tentang Biltmore Estate itu sendiri. Kalau dilihat di sini informasi luas lahannya adalah 8.000 acres. Itu kalau dikonversi sama dengan 32 km persegi. Bayangkan aja, luas sekali kan? Nah, ini ada visit, stay, things to do. Saya mau ajak teman-teman kita ke story. Ya. Nah, kalau kita klik di story terbuka, maka di sini kita bisa lihat ada our story, kemudian estate history, the Vanderbilt family, our mission, our culture. Nah, teman-teman kalau mau lebih tahu lebih banyak tentang keluarga Vanderbilt ini bisa dilihat di sini. Tapi yang sekarang saya mau ajak adalah kita lihat ke estate history. Ya. Kita ke estate history. Nah, kalau di estate history ini, maka teman-teman bisa tahu siapa sebenarnya George Vanderbilt ini. Dia ini lahir dari keluarga kaya raya di zaman mereka. Dan di sini dibilang dia adalah cucu dari keluarga kaya raya. Ini tahun 1862 dia lahir. Kemudian tahun 1887 sampai 1888 itu kali pertama dia pergi, dia datang ya ke kota Asheville ini di North Carolina, dan dia tertarik untuk bisa
uh, beli lahan ya. Jadi itu pertama kali dan akhirnya dia membeli lahan. Nah, tahun 1889 ini tahun dia dimulainya konstruksi untuk Biltmore House ya, atau yang sekarang dikenal dengan Biltmore Estate. Nah, tahun 1895 ini pertama kalinya mansionnya atau kastil ini sudah jadi dan dibuka untuk teman dan keluarga. Tahun 1898 George Vanderbilt menikah dengan Edith, dan setelah mereka menikah mereka kembali ke Biltmore Estate, dan tahun 1900 lahirlah anak mereka. Ini anak mereka satu-satunya, namanya Cornelia ya. Nah, dari Cornelia ini lahir 2 orang anak, yaitu George Henry dan William. Masih dari website yang sama, informasinya di sini adalah di tahun 1971 salah satu anak dari Cornelia, yaitu mereka ini generasi kedua ya dari keluarga Vanderbilt, yang namanya William, dia kembali dari Prancis dan mulai menanam pohon anggur ya, jadi mulai bikin kebun anggur. Kemudian di tahun 1983 mereka mendirikan wine company. Nah, di sini dibilang the winery opens to guests in 1985. Jadi winery ini sudah mulai dibuka untuk bisa dikunjungi oleh publik atau dibuka untuk umum sejak tahun 1985. Nah, sekarang kami hari ini jalan-jalan ke winery-nya. Teman-teman, kita sudah berada di dalam winery-nya. Ini lokasinya di dalam tanah atau underground. Di sini tempatnya menyimpan wine atau anggur di dalam gentong-gentong kayu yang terbuat dari pohon oak yang biasanya dibilang barrel. Nah, proses menyimpan wine dalam barrel atau gentong yang terbuat dari kayu pohon oak ini ada maksudnya, yaitu untuk membuat rasanya muncul rasa yang khas dan punya karakteristik tertentu. Oke, tipikalinya red wine itu disimpan selama sekitar 10-24 bulan. Sedangkan untuk white wine lebih singkat lagi waktunya ya, kurang lebih sekitar 6-10 bulan. Nah, kalau sudah diuji rasanya dan sudah disetujui oleh yang namanya winemakers, maka mereka akan keluarkan wine-nya itu, dan selanjutnya mereka akan blended, filter, dan bottle. Artinya ya dicampur, difilter, dan dikemas dalam botol. Seperti itu tuh yang kelihatan sana, itu sudah di dalam botol gitu. Sepanjang tunnel ini dipajang botol-botol anggur ya, produksi dan tahun produksinya. Jadi menarik sekali ya. Kemudian diberi informasi juga tentang William ya, William Vanderbilt Cecil yang mendirikan wine company ini dia ya, Mr. William. Ini generasi kedua ya. Dan seperti teman-teman lihat masih banyak produk-produk. Ini di dalam gentong ini isinya anggur juga nih. Kayak gitu. Nah, kami jalan terus dan nanti akan ketemu lagi pajangan-pajangan ya, menarik sekali nih. Di sini dipajang botol-botol anggur juga, dan ada tahun-tahun produksi dan ada informasinya juga. Nah, di sini juga bisa menyewa ya, bisa menyewa ruangan untuk mengadakan kegiatan ya.
Dan ini ruangan yang disewakan ini adalah tadinya dulunya ini adalah tempat membuat champagne ya. Tempat membuat champagne. Bisa disewakan untuk acara-acara khusus. Kami lanjutkan perjalanan ya ke ujung tunnel. Kalau yang gambar bagus ini ke arah toilet nih. Yang ke sana tuh toilet, restroom ya. Nah, kami mau menuju ke toko anggurnya ya, wine store. Tapi seperti teman-teman lihat, ini kami harus mengantri giliran dan tetap jaga jarak karena COVID-19. Jadi kami harus sesuai dengan protokolernya ya. Nah, ini di sini kami menunggu giliran untuk naik tangga-tangga itu dan menuju ke toko anggur. Yeay, kita sudah di dalam toko anggurnya. Nah, teman-teman, namanya juga toko anggur, isinya botol. Ini mereka juga jual ya gelas untuk minum anggur itu ya, kita bilangnya gelas toast ya. Mereka juga jual. Dan seperti teman-teman lihat, sejauh mata memandang, botol-botol anggur berjejeran. Nah, ini semua produk dari winery tadi yang kita sudah lihat ya. Biasanya orang beli Biltmore wine ini dan dijadikan oleh-oleh ataupun dibawa pulang untuk pajang ya. Tapi suami saya dia penggemar wine, terutama red wine yang dry. Jadi dia sudah sementara lihat-lihat, ini kayaknya dia udah dapat nih 1 botol dan dia masih mau nambah lagi. Jadi dia lagi keliling-keliling lihat ya. Nah, sementara saya saya cuman cuci mata aja, teman-teman. Saya tidak terlalu paham tentang anggur-anggur ini. Saya justru tertarik dengan tutupan-tutupan botol yang cantik-cantik dan unik-unik. Jadi ya itu, saya keliling lihat, wah ini ada tutupan botol unik-unik ya. Jadi kalau botol wine sudah dibuka, biasanya nanti ditutup lagi tuh bisa pakai tutupan-tutupan cantik yang tadi kalian lihat. Oke, sepertinya suami udah pegang 3 botol dan kita siap-siap untuk menuju kasir ya. Ini kalau terlihat ada banyak orang pengunjung ya yang datang. Nah, ini kita jalan menuju kasir untuk kita bayar dan kita segera check out dari toko anggur ya. Ini ada yang menarik. Seperti biasa, ada saja yang dipajang dan menarik. Yang menarik ini, yang saya lagi lihat, ini adalah madu ya, produk madu maupun ada pernak-pernik yang biasalah untuk dibeli. Nah, menarik sekali nih produk madunya. Rupanya dari sini juga. Hujan. Raining. Baby, wait. This is grapes, Yes, right? yes, strawberries. Oh, ini pun. Aduh, teman-teman lihat tuh. Anggur merayap-merayap. Jadi yang merayap-merayap ini ternyata anggur. Kelihatan nggak? Ini ternyata buah anggur. Ini dia. You want to plant some on your program? We can.